Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Dengan saya sendiri Olivia Syifadani dan anggota kelompok saya Muhammad Izlan Halid, Risma Kurniawati, Almira Iswara The Art, dan Amalia Husni Rahmawati akan membawakan topik proses dan kebijakan integrasi ekonomi kawasan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Almira yang akan menjelaskan tentang konsep integrasi ekonomi. Kepada Almira dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep integrasi ekonomi. Yang pertama adalah pengertian integrasi ekonomi. Secara umum, integrasi ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Secara operasional didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik atau kebijaksanaan seperti norma, peraturan, dan prosedur. Kemudian, tujuan dari integrasi ekonomi. Yang pertama adalah meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan produksi. Dan yang keempat adalah meningkatkan efisiensi produksi serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Kemudian instrumen integrasi ekonomi. Yang pertama adalah biaya masuk. Yang kedua adalah pajak. Yang ketiga adalah mata uang. Yang keempat adalah undang-undang. Yang kelima adalah lembaga. Yang keenam adalah standarisasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan ekonomi. Kemudian manfaat dan kerugian dari integrasi ekonomi. Manfaatnya adalah yang pertama, meningkatkan kompetisi aktual dan potensial di antara pelaku pasar, baik pelaku pasar yang berasal dari suatu negara, dalam sekelompok negara, maupun pelaku pasar di luar kedua kelompok tersebut. Kompetisi di antara pelaku pasar tersebut diharapkan akan mendorong harga barang dan jasa yang sama lebih rendah, meningkatkan variasi kualitas dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintegrasi. Yang kedua, desain produk, metode pelayanan, sistem produksi, dan distribusi, serta aspek lain menjadi tantangan bagi pelaku pasar saat ini dan di masa depan. Hal ini akan mendorong perubahan arah dan intensitas dalam inovasi dan kebiasaan kerja dalam suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir, tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas yang akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Kemudian, kerugian dari integrasi ekonomi. Yang pertama adalah integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Yang kedua, hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang diberikan oleh masing-masing negara yang berintegrasi dalam satu kawasan. Yang ketiga, diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara dalam menentukan apakah bersedia untuk melepas sebagian kedaulatan negaranya kepada badan supranasional di kawasan. Dan yang keempat, kerugian yang lainnya adalah adanya kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Tenaga kerja dan produksi dari negara lain dalam satu kawasan masuk dengan hambatan yang lebih ringan. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran di dalam negeri dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Almira. Untuk materi selanjutnya yaitu proses integrasi ekonomi kawasan yang akan dibawakan oleh Risma. Kepada Risma dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses integrasi ekonomi. Dalam integrasi ekonomi di sebuah kawasan, terdapat 5 tahap integrasi ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh suatu perekonomian negara. Kelima tahap tersebut
harus dilakukan untuk mencapai perekonomian yang semakin terintegrasi. Berikut penjelasan mengenai kelima tahap tersebut. Yang pertama yaitu Free Trade Area atau wilayah perdagangan bebas, merupakan blok atau kelompok kerjasama ekonomi antar negara yang terletak pada kawasan tertentu. Wilayah perdagangan bebas ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang membuat setiap lini kehidupan semakin berkembang termasuk perdagangan. Yang kedua yaitu Custom Union atau Serikat Pabean, merupakan persetujuan antar dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk. Serikat Pabean berbeda dengan perdagangan bebas. Hal ini karena negara di luar anggota Serikat Pabean akan dikenakan tarif umum. Yang ketiga yaitu Common Market atau pasar bersama, merupakan proses integrasi ekonomi di mana setiap negara anggota menerapkan tarif eksternal seragam dan mengizinkan aliran bebas barang, jasa, dan faktor produksi antar mereka. Yang keempat yaitu Economic Union atau Serikat Ekonomi, merupakan bentuk integrasi ekonomi regional di mana barang, jasa, dan faktor bebas mengalir di antara negara anggota. Anggota juga mengintegrasikan kebijakan ekonomi. Ini adalah bentuk lebih maju dari pasar bersama. Yang terakhir yaitu Complete Integration. Setelah integrasi lengkap, unit-unit terintegrasi tidak memiliki atau dapat diabaikan kendali atas kebijakan ekonomi, termasuk penyatuan moneter penuh dan harmonisasi kebijakan fiskal yang lengkap atau hampir selesai. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Risma. Untuk selanjutnya adalah kebijakan integrasi ekonomi pada kawasan ASEAN yang akan disampaikan oleh Zidan. Kepada Zidan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah kebijakan ekonomi ASEAN. Di poin ini ada dua, yaitu yang pertama adalah membentuk ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA, dan yang kedua adalah membentuk masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA diawali oleh munculnya regionalisme global dengan berbagai potensi, manfaat, dan pandangan yang secara umum pesimis terhadap inisiatif perdagangan multilateral di bawah WTO. ASEAN memulai beberapa inisiatif menuju konvergensi ekonomi regional, salah satunya dengan membentuk ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA. AFTA adalah langkah besar pertama yang diberlakukan di tahun 1992. Pada bulan Januari 1992, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk melakukan upaya liberasi perdagangan mereka ke tingkat yang lebih tinggi dengan mendirikan ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Pada 1995, mereka juga mewujudkan ASEAN Framework Agreement on Service atau AFAS, dan pada tahun 1998, Menteri-Menteri ASEAN mendirikan Area Investasi ASEAN atau AIA, yang pada akhirnya berfokus pada perjanjian AFTA. Yang kedua adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau MA, atau ASEAN Economy Community atau AIC, dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman, dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu, MEA memiliki 5 karakteristik utama, di antaranya adalah ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh, ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, ASEAN yang berdaya tahan, inklusif, dan berorientasi, serta yang terakhir adalah ASEAN berskala global, ASEAN yang global. Kelima karakteristik tersebut termuat dalam cetak biru yang ditetapkan pada pertemuan ke-38 ASEAN Economic Minister di Kuala Lumpur, Malaysia bulan Agustus 2006. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zidan. Untuk materi selanjutnya yaitu kebijakan integrasi ekonomi pada kawasan Uni Eropa yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Masyarakat Ekonomi Eropa atau yang juga biasa kita kenal sebagai Uni Eropa berdiri pada tahun 1957 dengan anggotanya negara-negara Eropa Barat. Masyarakat Ekonomi Eropa ini dibentuk dengan tujuan untuk menghapuskan sebagian besar penghambat pergerakan barang, jasa, modal, tenaga kerja, serta larangan
yang sebagian besar kebijakan publik atau perjanjian pribadi yang menghambat persaingan pasar demi membentuk politik perdagangan bersama dan mendirikan area perdagangan bebas di Eropa. Jadi masyarakat ekonomi Eropa ini nantinya akan terbentuk pasar tunggal Eropa yang memiliki 4 prinsip yang akan memudahkan terjadinya integrasi ekonomi di kawasan Eropa karena 4 prinsip ini menargetkan penghapusan 3 rangkaian hambatan yaitu hambatan fisik, teknis, dan modal. Tertuang pada sebuah tulisan yang berjudul The European Union Single Market Impact on Member States yang menjelaskan bahwa terdapat 4 prinsip pasar bebas. Yang pertama adalah freedom of movement of goods, yaitu tidak ada batasan dalam perdagangan barang antara negara anggota seperti subsidi negara, diskriminatif pajak atas barang impor, atau perlakuan pajak preferensial untuk ekspor. Yang kedua adalah freedom of movement of people. Semua warga negara Uni Eropa berhak bekerja dan tinggal di negara anggota lain tanpa diskriminasi karena kebangsaan, saling mengakui dari segi pendidikan serta kualifikasi kejuruan. Yang ketiga adalah freedom of movement of service, yaitu penyedia layanan bisa melakukan semua bisnis mereka di semua negara anggota tanpa harus berdomisili di sana dan konsumen Uni Eropa dapat memilih penyedia layanan dari negara anggota manapun. Yang keempat adalah freedom of movement of capital, yaitu tidak ada kontrol modal atau pembatasan pada jumlah mata uang yang mungkin diimpor atau diekspor dan lebih mudah memanfaatkan penawaran penyedia layanan keuangan asing. Di masyarakat ekonomi Eropa ini juga terdapat kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh mereka, yaitu antara lain, yang pertama adalah membentuk single market, yang kedua adalah memberlakukan mata uang yang sama, yaitu euro, kemudian yang ketiga adalah pada pasar internal, terdapat beberapa kebijakan, yaitu white paper on chemical, eco-label, pelarangan penggunaan produk tidak berwawasan, food label, dan food safety. Lalu pada pasar internasional terdapat beberapa kebijakan juga, diantaranya adalah GSP atau Generalized System of Preference yang memberikan akses istimewa untuk barang-barang diproduksi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian juga ada pemberlakuan tarif untuk barang impor yang bukan berasal dari negara-negara anggota. Sekian dari materi saya, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Amalia. Kepada Amalia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulannya. Terbentuknya integrasi ekonomi tidak disangkal akan menciptakan sejumlah manfaat dan kerugian. Antara lain, integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan, dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Hilangnya kedaulatan negara merupakan pengorbanan terbesar yang diberikan oleh masing-masing negara yang berintegrasi dalam suatu kawasan. Diperlukan kesadaran politik yang tinggi dari suatu negara dalam menentukan apakah bersedia untuk melepas sebagian kedaulatan negaranya kepada badan supranasional di kawasan. Kerugian lain adalah adanya kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Tenaga kerja dan produksi dari negara lain dalam suatu kawasan akan masuk dengan hambatan yang lebih ringan. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran di dalam negeri dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien. Manfaat berkaitan dengan signifikansi integrasi ekonomi menjanjikan manfaat ekonomi baik dari sudut pandang pelaku ekonomi maupun dari manfaat bagi perekonomian kawasan. Hal ini akan mendorong perubahan arah dan intensitas dalam inovasi dan kebiasaan kerja dalam suatu perusahaan. Selain kompetisi yang meningkat, integrasi ekonomi juga memberikan manfaat lain yaitu tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas yang akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Sementara dilihat dari sudut pandang kawasan, integrasi ekonomi akan menstimulasi aliran dan perdagangan intraregional yang lebih tinggi serta munculnya perusahaan-perusahaan yang mampu berkompetisi secara global. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan seluruh kawasan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amalia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.